Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tafira Mayanti, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kuburaya. Kali ini saya bersama Pak Rudiansa, beliau sebagai rekan sejawat saya dari SDN 21 Kubu. Beliau juga mengajar sebagai guru kelas di kelas 5 SD. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang, Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Itu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sama, saya juga baik Pak. Terima kasih. Baiklah Pak, hari ini nih saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nanti kita masuk pada kegiatan pembelajaran di kelas nih Pak. Di sini saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di ruangan kelas nanti. Sebelum supervisi, yang akan saya lakukan bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan Pak. Boleh Bu, silakan. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak nih sebelum kita melaksanakan supervisi ya Pak ya. Pertanyaan pertama yaitu yang akan saya sampaikan kepada Pak Rudi, kira-kira tujuan pembelajaran dalam kelas nanti pada saat saya melakukan supervisi seperti apa nih Bapak nih tujuan pembelajarannya? Oke baik, tapi terkait tujuan pembelajarannya nanti yang akan saya sampaikan materinya yaitu terkait bagian-bagian tumbuhan tentang tumbuhan. Jadi tujuan yang saya capai pada proses pembelajaran ini yaitu supaya anak itu dapat atau mampu menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan beserta dengan fungsinya masing-masing. Seperti itu ya Pak ya. Baiklah. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan nih, pesan kepada saya bahwa siswa dapat menyebutkan dan menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya Pak ya. Ya. Jadi kira-kira strategi apa nih yang akan Bapak sampaikan pada proses pembelajaran supervisi nanti di kelas sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pak? Ya, terkait model pembelajaran nanti yang akan saya lakukan yaitu model problem based learning atau yang sering dikenal dengan PBL. Jadi di sini nanti saya akan menggali potensi yang ada pada peserta didik. Dengan metode pembelajaran seperti itu, saya akan melakukan nanti dalam kegiatan proses pembelajaran yaitu saya akan melakukan pengamatan. Terus anak-anak nanti saya minta akan melakukan diskusi, tanya jawab dan lakukan penugasan. Jadi selanjutnya nanti dalam diskusi, setelah selesai mereka melakukan diskusi, nanti anak-anak nanti akan saya persilakan maju per kelompok untuk melakukan kegiatan presentasi dari hasil diskusi yang sudah mereka lakukan. Berarti Pak Rudi, yang saya tangkap di sini Pak Rudi akan melakukan pembelajaran dengan model PBL, ya problem based learning ya Pak ya. Dengan strategi pembelajaran yang Bapak sampaikan ada diskusinya, ada tanya jawabnya, ada penugasannya, dan ada menyediakan beberapa media pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik di dalam kelas ya Pak. Pada saat proses pembelajaran berlangsung agar suasana menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi peserta didik dalam belajar ya Pak, dan dapat memahami materi pembelajaran yang Bapak sampaikan ya kan. Nah, baiklah Pak, nanti di saat Bapak di proses supervisi, kira-kira Pak Rudi pengennya seperti apa nih? Saya sebagai observer di bagian mananya yang akan saya amati, atau di bagian mana area pengembangan mana yang akan Bapak saya amati saat supervisi nanti Pak di ruangan kelas nanti Pak? Ya, terkait potensi atau kompetensi yang ingin saya amati nanti yaitu saya harap Ibu dapat mengamati pada bagian pembelajaran yang aktif dan menyenangkan serta berpusat pada peserta didik. Nah, terus juga pemahaman pengetahuan murid tentang materi yang saya sampaikan. Ini apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian keterampilan murid ketika melakukan presentasi ini. Jadi di hasil diskusi di depan kelas. Jadi saya harap peserta didik itu terampil dalam melakukan presentasi hasil diskusi mereka di depan kelas. Oh, seperti itu ya Pak. Alhamdulillah luar biasa sekali
ya. Kira-kira bagian tersebut yang ingin Bapak diobservasi ya kan Pak? Ya. Nah, kita telah melaksanakan percakapan observasi nih Pak. Kira-kira Pak Rudi kapan siap untuk diobservasi di ruangan kelas? Baik Bu, setelah wawancara ini mungkin kita akan langsung melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, Ya. karena saya akan segera pengen mengetahui apa yang terdapat kekurangan apa yang pada saat saya melakukan proses pembelajaran tersebut. Oh baiklah. Berarti Bapak juga ingin segera mungkin Iya, ya Pak ya. Ya. Kita akan melakukan supervisi dan jangan lupa ya Pak tentang media pembelajaran maupun perangkat pembelajarannya segera disiapkan. Kita maksimalkan pembelajaran di dalam kelas Bapak agar pembelajaran yang Bapak sampaikan dapat berjalan lebih baik. Terima kasih Pak Rudi. Selamat Sama-sama, siang. Bu Saldi. Sampai ketemu di kelas ya Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.